Halo guys, kembali lagi bersama saya Lardiani. Di video kali ini kelanjutan untuk part kedua materi tentang teknik analisis data etnometodologi. Oke, langsung saja. Yang pertama, definisi tentang etnometodologi. Etnometodologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh Harlow Garfinkel. Fokusnya adalah bagaimana orang bisa menciptakan makna dan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Kata kuncinya etno masyarakat, sedangkan metodologi cara atau metode. Yang pertama, Studi tentang cara orang memahami dan mengatur tindakan sosial secara spontan. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuan ini mengungkapkan aturan-aturan implisit dalam interaksi sosial, menganalisis praktik-praktik sehari-hari yang sering dianggap biasa oleh pelaku sosial. Kemudian yang ketiga, karakteristik etnometodologi berfokus pada praktik sosial mikro, interaksi percakapan dan tindakan. Tidak mencari generalisasi, tapi memahami makna dalam konteks. Penelitian sebagai pengamat aktif yang mencoba masuk ke cara berpikir subjek, menggunakan data alami, bukan hasil eksperimen atau percakapan dokumen kegiatan rutin. Yang keempat, dasar teoritis. Landasan filosofis berasal dari fenomenologi yang realistis dibentuk oleh pengalaman subjektif, menolak pendekatan struktural yang menganggap realitas sosial sebagai objektif. Konsep pentingnya yaitu indeksibility, makna selalu bergantung pada konteks. Sedangkan refleksivity, tindakan sosial mencerminkan data membentuk struktur sosial. Sedangkan accountability, yaitu orang yang memberi makna pada tindakan agar bisa dipertanggungjawabkan. Teknik analisis etnometodologi yang pertama salah satunya pengumpulan data, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, kemudian analisis interaksi alami, yaitu rapat, obrolan, aktivitas kerja, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, transkripsi percakapan secara detail, termaksud intonasi, jeda, tawa, atau pengulangan kata. Kemudian yang ketiga, analisis praktik sosial. Telusuri bagian makna dibentuk melalui ucapan atau tindakan. Contohnya, bagaimana petugas kostumer servis membangun profesionalisme saat melayani komplain. Yang keempat, analisis indeksibility. Dalam konteks, pahami bahwa setiap kata atau tindakan memiliki arti spesifik dalam konteks tertentu. Contohnya, kata sebentar ya, dalam konteks pelayanan bisa berarti 30 detik atau 5 menit tergantung situasi. Kemudian yang kelima, reflexivity. Tindakan sosial dianalisis sebagai penghasilan sekaligus hasil dari struktur sosial. Contohnya, ucapan Bapak, Ibu, guru merefleksikan norma berpikir pendidikan penyesuaian narasi analisis. Kemudian yang keenam, peneliti membuat narasi atau kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam interaksi. Bukan hanya deskripsi, tetapi interpretasi makna sosial. Kelima, contoh kasus aplikasi. Studinya interaksi antara dokter dan pasien di ruang IGD. Studi etnometodologi. Analisis, observasi interaksi verbal dan non-verbal. Bagaimana pasien membangun kepercayaan, kemudian bagaimana dokter menciptakan otoritas medis.
Keenam, kelebihan dan keterbatasan metodologi. Kelebihannya memahami makna tersembunyi di balik praktik sosial, kontekstual dan realistis. Keterbatasannya tidak cocok untuk generalisasi, membutuhkan keterampilan observasi dan analisis tinggi. Jadi, etnometodologi ini membantu kita untuk melihat realitas sosial dari balik kebiasaan kita sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini sangat kuat dalam membaca makna tersembunyi di balik tindakan yang kecil. Kemudian cocok untuk penelitian kualitatif, terutama di bidang sosial komunikasi, pendidikan, dan organisasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.